Lebih dari 1,5 tahun negeri ini bergulat dengan pandemi. Puncak pandemi kedua Juli lalu membuat fasilitas kesehatan kita mengalami krisis karena tak mampu menangani banyaknya orang yang terinfeksi COVID-19. Bahkan Presiden Joko Widodo mengakui kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan masih jadi kelemahan serius. Kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan. Tetapi pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi di dalam negeri termasuk pengembangan vaksin merah putih dan juga oksigen untuk kesehatan. Industri farmasi di Indonesia dinilai juga tidak sehat, mengingat 90% lebih bahan baku obat masih mengandalkan impor. Tak heran bila masyarakat sempat kesulitan mencari obat COVID dan harganya pun mahal. Kita melihat bahwa industri farmasi Indonesia tidak sehat. Kenapa saya katakan tidak sehat? Karena lebih dari 90% bahan baku itu kita impor dari negara lain. Dan pada saat pandemi itu semua negara membutuhkan produk yang sama. Dan masing-masing negara, terutama negara yang sudah memiliki teknologi, apalagi teknologi bahan baku, mereka mengamankan kebutuhan bahan baku itu sendiri untuk menjamin penanganan pandemi di negara masing-masing. Dan kita harus membangun kompetensi ini sehingga kita tidak lagi bergantung. Agar krisis kesehatan tak lagi terulang, pemerintah harus membenahi industri kesehatan. Apalagi anggaran untuk kesehatan sangat besar, yaitu lebih dari 200 triliun rupiah yang ternyata lebih banyak dinikmati oleh pelaku di luar negeri. Jadi kesehatan menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha dan nilainya tidak sedikit lebih dari 200 triliun rupiah sepanjang tahunnya. Kalau 90% saja, artinya dari 200 triliun rupiah jasa kesehatan, itu 90%-nya bisa disumbang dari produksi dalam negeri, layanan dari dalam negeri, maka lebih dari 190 triliun yang bisa dinikmati oleh Indonesia, oleh pengusaha dalam negeri, termasuk para pekerjanya. Ini salah satu PR untuk meningkatkan kemandirian karena akan berdampak langsung terhadap perputaran roda ekonomi yang lebih luas di dalam negeri. Pandemi menyadarkan kita betapa pentingnya membangun industri kesehatan. Meskipun Presiden sudah mengeluarkan Inpres tahun 2016 untuk mengembangkan industri ini, hingga kini belum ada langkah nyata. Bila krisis kesehatan kembali terjadi, rakyat dan perekonomian sudah pasti jadi korban. Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Pandemi ini sepertinya menyadarkan kita bahwa ternyata industri farmasi dan alat kesehatan yang sebenarnya potensinya sedemikian besar ternyata belum tergarap dengan baik. Sehingga bebannya ini masih cukup berat ketika hantaman itu datang saat ini dan kita masih belum tahu kapan akan selesai. Impor pun terus kita lakukan termasuk juga untuk vaksin, termasuk juga pun bahan baku dan alat-alat kesehatannya. Sangat ironis untuk negeri yang sebenarnya punya banyak potensi dan kaya dengan sumber daya alam. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai pandemi, obat dan alkes masih impor, beban ekonomi makin berat. Untuk itulah saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Ada anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS Ibu Kurniasih Mufidayati. Bu Asih, selamat malam. Assalamualaikum Ibu. Sehat ya Bu? Salam sehat selalu. Harus selalu sehat ya Bu ya. Dan tentunya ada Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian, Mas Muhammad Taufik. Mas Taufik, selamat malam. Boleh dipakai mic-nya, Mas Taufik. Selamat malam Mbak Brigita. Sehat ya Mas? Salam sehat selalu Mbak. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah berkenan untuk memenuhi undangan kami ya Mas. Saya juga akan perkenalkan Dewan Pakar Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Priagusa. Pak Agusta, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Teman-teman apoteker masih bersemangat kan ya Pak untuk bisa terus mendorong bersemangat. agar kita terus sehat Pak. Terima kasih Mbak Brigita. Ada Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Bapak Hermawan Saputra. Pak Hermawan, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita, sehat selalu buat kita semua ya. Harus selalu sehat ya Pak ya. Siap. Dan kami sebenarnya juga sudah mengundang Kementerian Kesehatan untuk sama-sama berdiskusi di sini. Apa problemnya sehingga
alat kesehatan termasuk juga bahan bakunya ini masih menjadi problem dan kita kesulitan sehingga bebannya semakin berat, kira-kira seperti itu akibat pandemi ini. Termasuk juga kami pun sudah mengundang dari Kementerian BUMN karena memiliki beberapa industri farmasi di sana yang membantu mensuplai kebutuhan akan obat dan juga alat kesehatan. Hanya saja undangan itu masih belum diterima dengan baik dan beliau-beliau sedang sibuk sehingga tidak bisa datang ke sini untuk berdiskusi bersama dengan kita semuanya. Saya akan mulai dari Bu Asih. Bu Asih, kita punya potensi yang sedemikian besar, Bu Asih. Dan pandemi ini akhirnya benar-benar menampar kita bahwa ternyata kita masih belum cukup kuat, masih belum benar-benar memiliki ketahanan dan kedaulatan di bidang ini. Akhirnya bebannya berat. Ya, jadi kita sangat menyadari ya bahwa dengan adanya pandemi ini kita bisa melihat kenyataan bahwa kita masih sangat lemah dalam hal kemandirian obat dan juga alat kesehatan sehingga semua harus import yang itu menyebabkan kebutuhan belanja menjadi sangat tinggi sekali. Yang paling besar itu kan contohnya vaksin lah ya. Vaksin ini kita juga sebenarnya kan sedang merintis vaksin merah putih yang karya anak bangsa. Tetapi sampai saat ini juga kita masih menanti dan kita lebih banyak import vaksin yang dari luar yang sudah membutuhkan biaya sangat tinggi sekali. Namun di sisi yang lain pandemi ini membuat kita jadi bangkit ya insya Allah. Dan kita juga mendorong di Komisi 9 dalam beberapa kali rapat, terakhir rapat 27 September kemarin, kita mendorong kembali kepada Kemenkes untuk benar-benar secara serius untuk mempercepat proses kemandirian pengadaan obat dan juga alat-alat kesehatan yang sebenarnya ini sudah diperintahkan oleh Pak Presiden ya dengan melalui Inpres nomor 6 2016. Nah, Inpres 2016 ini diturunkan dalam roadmap yang dibuat oleh Kemenkes pada saat itu tahun 2017, tetapi sepertinya melihat situasi pandemi saat ini harus dilakukan perbaikan yang lebih komprehensif, melibatkan semua stakeholder dan tidak sendiri-sendiri. Yang jadi tantangan juga ya, tadi kita ngobrol juga itu adalah kebersamaan, kolaborasi dari seluruh stakeholder dari lintas kementerian, bidang, badan yang ada di pemerintah ini harus duduk bersama untuk serius menindaklanjuti bagaimana kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri dengan kebanggaan kita sebagai anak bangsa menghasilkan obat dan juga alat kesehatan yang karya bangsa sendiri. Selama ini kita nggak bisa produksi sendiri ya Bu? Produksi ada, kita sudah produksi, tetapi bahan bakunya yang jadi persoalan. Di kita nggak ada? Bahan baku obat ini masih menjadi tantangan yang sangat besar. Lebih dari 90% itu import dan itu sebagian besar dari India, Cina, dan Eropa. Jadi kita masih punya tantangan di BPO, karenanya ketika nanti membuat roadmap, kita sudah meminta untuk dibikin roadmap dari Komisi 9 kepada Kemenkes harus dari hulu ke hilir. Dan melibatkan semua stakeholder. Jangan nanti bikin sendiri, nanti Kemenkes bikin sendiri, industri bikin sendiri, nanti juga bidang lainnya juga bikin sendiri, ini tidak akan ada titik temu nantinya. Pak Agusta, ini bahannya memang kita nggak bisa bikin ya? Di tempat kita nggak ada? Mungkin saya ceritakan kenapa bahan baku obat ini belum bisa terrealisasi produksinya. Sebetulnya ada beberapa faktor. Satu adalah memang skala ekonomi kita relatif kecil. Pasar farmasi Indonesia itu 80 triliun. Tetapi kalau dibandingkan di dunia itu 18.000 triliun. Sehingga hanya 0,5%. Sehingga pasar ini tidak terlalu besar. Sehingga skala ekonominya kalau kita bikin bahan baku obat itu selalu menjadi tantangan. Tapi dengan adanya JKN, GDP naik, ini akan pelan-pelan naik. Yang kedua yang menjadi tantangan adalah intermediate. Kita tidak siap intermediate di Indonesia. Contohnya misalnya, pada saat kita mau bikin paracetamol, itu intermediate-nya adalah paraminofenol, di mana paraminofenol itu sebetulnya asalnya dari minyak bumi yang kita sangat kaya. Tapi kita tidak pernah bisa membuat itu dan harus import. Nah akhirnya paracetamol kita juga jadi masih tergantung dengan lain. Sehingga nomor 2, kita harus mampu membuat intermediate berdasarkan bahan alam yang ada di kita. Terakhir adalah jaminan pasar, itu paling penting. Jadi semua yang investasi bahan baku obat ini memang harus ada jaminannya bahwa itu akan diserap oleh Indonesia. Karena kalau tanpa jaminan pasar ini, investor juga akan berpikir 2 kali. Emang pabrik farmasi kita nggak ada yang mau beli Pak? Kalau tidak ada jaminannya kan lebih enak import. Karena kadang-kadang import itu harganya mungkin bisa lebih murah
karena mungkin volumenya. Tapi kalau bikin di dalam negeri, mungkin keterbatasan supply, kemudian harganya mungkin juga agak berbeda. Nah ini karena awalnya skala ekonominya tadi, tapi pelan-pelan kita harus berani memakai, karena itu seperti ayam Perbandingannya tentrol. sampai berapa banyak sih Pak? Sehingga orang kayaknya lebih memilih mending impor aja, dia lebih gampang, lebih murah. Ya karena tadi 95% impor. Yang dibikin sini masih terlalu kecil, sehingga itu yang harus ada insentif, dan alhamdulillah Pak Taufik sudah bikin TKDN misalnya, yang kalau TKDN-nya tinggi artinya memakai bahan baku dalam negeri itu dapat preferensi dari pemerintah. Harapannya ini akan memacu produksi bahan baku obat sehingga kita bisa mandiri. Itu kira-kira Mbak Brigita. Mas Taufik, ternyata 95% masih impor. Mengapa demikian? Jawabannya Mas Taufik sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Mas Taufik, memang sedemikian parah ya, kita nggak bisa produksi bahan baku sampai harus impor terus gitu? Ya, baik Mbak Brigita, mungkin tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya. Memang industri bahan baku obat kita ini memang sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui rencana induk pembangunan industri nasional kita sampai dengan 2035, di mana kita pemerintah punya target untuk mengembangkan industri bahan baku obat ini sampai dengan tahun 2024, sehingga kita bisa menurunkan nilai impor itu sebesar 20%. Oke. Ini targetkan yang diharapkan sampai dengan tahun 2024. Sejauh ini kita sudah punya 3 perusahaan industri farmasi yang bergerak di bahan baku obat. Cuma memang masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang perlu kita lakukan. Dikarenakan memang untuk bisa memenuhi skala keekonomian atas bahan baku tadi, ini harus juga didukung oleh industri formulasi farmasinya yang menyerap bahan baku tadi. Agar jangan sampai industri bahan baku obat yang sudah bisa berhasil memproduksi, ini tidak dibeli. Sehingga ini mengakibatkan akan mundur kembali dan target pemerintah tidak bisa tercapai. Kemudian yang kedua adalah dari sisi harga. Tadi dari sisi kuantitas atau volume, yang kemudian ada dari sisi harga. Nah, di sisi harga ini erat kaitannya dengan kuantitas tadi. Semakin banyak atau semakin besar volumenya, maka kuantitas harganya pun akan cenderung turun. Nah, ini yang kita bersaing dengan harga dari bahan baku impor tadi. Di mana memang perbedaannya kurang lebih sekitar antara 30 sampai dengan 50%. Ini yang perlu jadi PR bagi kami di pemerintah maupun pelaku usaha di bahan baku obat untuk bisa terus meminimalisir gap ya antara harga impor maupun dengan harga dari bahan baku lokal. Nah, untuk itu kami berusaha ya, karena memang di kami berusaha agar bahan baku yang bisa diserap industri formulasi ini diprioritaskan dulu untuk obat-obat yang memang pasarnya dibeli oleh pemerintah. Di antaranya adalah obat-obat yang tertera di dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Sehingga memang secara hulu ke hilirnya ini pemerintah bisa melakukan intervensi. Khusus nanti di produk jadi obatnya, kami sudah punya instrumen yaitu adalah tingkat komponen dalam negeri. Ini bisa dipakai, digunakan, sehingga ini menjadi salah satu persyarat agar obat jadi yang diproduksi di dalam negeri yang menggunakan bahan baku lokal atau bahan baku dari dalam negeri ini bisa menjadi prioritas untuk bisa dibeli dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Begitu kira-kira Mbak. Tapi sudah ada intervensi masih aja belum Bu? Sebelum saya nanti ke alat kesehatan, ini masih ngurus farmasi nih Bu. Ya, kita selalu dorong sebenarnya ya supaya semua potensi yang ada di dalam negeri ini ya dikembangkan dan digunakan. Kan insentifnya juga sudah diberikan terus sebenarnya. Iya, setahu saya juga ada surat edaran dari Kemenkes yang meminta supaya alat-alat dan obat-obat dalam negeri itu juga diutamakan untuk digunakan selama COVID-19 ini. Jadi memang kita harus terus mendorong dan memang ini butuh waktu, cuma memang duduk bersama ini yang harus dilakukan. Duduk bersama lintas kementerian, bila perlu ada satuan tugas bersama juga sehingga semua dibicarakan dalam roadmap itu dari hulu ke hilir semua prosesnya bisa diwujudkan pada tahun berapa kemandirian yang benar-benar akan mandiri. Bangsa yang besar Ini tapi masih proses awal nih Mbak Brigita. kalau nggak mandiri-mandiri berat juga kehidupan lama-lama. Utang kayaknya makin banyak berat gitu ya. Tapi itu baru farmasi, pemirsa. Alkesnya nih, alkes. Iya, jadi Mbak Brigita ini momentum yang tepat ya kita evaluasi karena COVID ini menguji ketahanan sistem kesehatan kita. Terjadi health system resilience nih.
Jadi harusnya ya ada ketahanan sistem kesehatan, tapi terjadi guncangan, terjadi health system turbulence. Kita belum bisa bikin alkes atau gimana sih kok? Tadi kalau Pak Pre menyampaikan 95% ya untuk bahan baku farmasi itu impor, alat kesehatan itu kurang lebih sekitar 85-90%. Jadi Mbak Brigita, kita membayangkan ya sekedar untuk infus pump gitu ya, sharing pump, bahkan handscoon itu kita masih impor. Padahal Masa? secara teknologi mestinya ini anak bangsa kita bisa memproduksi ini. Tetapi ini berkaitan dengan perspektif industri dan perdagangan. Yang ada di Indonesia ini kan kebanyakan dari perspektif market yang dilepas, para penggiat usaha di bidang ini secara praktis lebih mudah mendatangkan alat dari luar ketimbang untuk kita produksi untuk memenuhi standar nasional, apalagi standar internasional. Nah di sisi inilah harga-harga itu sangat menentukan. Persaingan usaha antar di dalam negara dan antar negara sangat menentukan. Saya rasa teman-teman di Kementerian Perindustrian memiliki wilayah ini. Tetapi ada perbedaan persoalan ketika kita bicara industri farmasinya. Jadi bahan baku farmasi, obat-obatan sebenarnya dalam negeri kita tuh bisa. Mungkin hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, transfer teknologi itu yang menentukan. Tapi misalnya penggunaan bahan baku obat yang berkaitan dengan industri obat tradisional ya, apakah itu OHT atau fitofarmaka itu sebenarnya hilirisasi layanan itu menentukan. Apakah iya dokter-dokter yang ada di puskesmas, rumah sakit meresepkan, merekomendasikan penggunaan obat-obat ini untuk terapi? Apa iya obat-obat ini sudah terdaftar di dalam Fornas kita, Formularium Nasional kita, yang memang menjadi acuan di dalam clinical pathway kita itu digunakan nggak oleh berbagai sektor layanan kesehatan. Nah disinilah dokter-dokter sebagai yang memiliki kewenangan klinis atau clinical privilege percaya diri nggak merekomendasikan ini. Padahal misalnya fitofarmaka, OHT itu sudah melewati clinical trial tuh, uji klinis, tetapi hilirisasi akan mempengaruhi industri farmasi. Kalau alkes tidak, alkes itu perspektifnya pada standar, pada distribusi dan perspektif industri. Ambil untung di sini di satu sisi, tetapi ada standar penggunaan di satu sisi. Yang ringan-ringan saya kita masih impor, apalagi bicara ventilator, monitor, alat-alat yang intensif dan lain-lain, ini memang masih sangat sulit kita untuk menembus pasar domestik kita untuk peruntukan penggunaan domestik. Momentum ini dengan adanya uji pandemi harusnya kita mandiri nih ke depan ini. Kita nggak bisa bikin karena tidak mampu atau karena sebab lain, karena sebenarnya pangsa pasarnya kan besar sekali. Kita uji dengan alat yang kaitan dengan COVID kemarin. Ventilator sudah ada perguruan tinggi kita. Saya yakin teman-teman kita di ITB bisa membuat ventilator. Kita yakin teman-teman kita di UGM dan lainnya, Genos pun bisa. Artinya secara saintifik, secara teknologi harusnya kita bisa. Tetapi dorongan ini kan harus dimulai. Tidak hanya berkaitan dengan teknologi saya bilang. Hilirisasi penggunaan di dalam sektor layanan ini harus didorong by regulasi dan juga kesehatan, perdagangan dan industri. Ini yang memang iklim yang harus kita dorong sehingga amanat Presiden untuk kemandirian bangsa sektor alkes dan farmasi ini tidak sekedar slogan, tapi di lapangan itu betul-betul dilakukan secara sistematik dan bertahap. Saya ambil contoh begini, sebenarnya ada yang bagus yang sedang berjalan. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasis, Dirjen Farmalkes, ini sedang melakukan research. Bagaimana pengembangan strategi percepatan untuk fitofarmaka dan bahan baku obat. Ini sedang berjalan. Tetapi apakah ini juga akan masuk ke dalam lingkup nasional sebagai policy brief untuk policy making kita? Dan apakah ini sinergi dengan teman-teman BRIN? Karena urusan R&D, Research and Development sekarang satu pintu nih di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bahkan LIPI pun melebur ke dalam itu sekarang. Apakah ini diintegrasikan? Apakah nanti hasil riset ini dimanifestasikan dalam bentuk penyerapan industri ini? Nah inilah yang kita harapkan teman-teman dari perindustrian melalui pengawasan DPR RI betul-betul mengarus utamakan kemandirian bangsa ini, Mbak Brigita. Ya, sebenarnya kami benar-benar mengharap agar Kementerian Kesehatan bisa berdiskusi di sini bersama dengan kita, karena ini ada pertanyaan yang begitu menggelitik kami semua di sini. Kapitalisasinya nilainya mencapai 490 triliun. Terus kemana kalau kemudian tidak terserap? Nanti coba kita tanya deh sama Bu Asih di sini. Sesaat lagi tapi ya, usai jeda. Bu Asih, 490 triliun katanya kapitalisasi nilainya sebenarnya, Bu. Ya kalau bicara anggaran ya, sebenarnya anggaran untuk kesehatan masyarakat ini kan tinggi.
Tetapi itu kan terbagi menjadi beberapa alokasi ya. Contohnya untuk vaksin itu paling besar di situ ya. Bisa puluhan triliun hanya untuk vaksin. Dan vaksin kita tahu semuanya import. Dan ini satu, betul tadi kata Pak Hermani, adalah satu momentum ya. Ketika pada saat awal-awal Gavi menghentikan vaksin, sempat waktu itu kan kita langsung drop itu. Angka langsung target angka vaksin masyarakat untuk supaya mencapai herd immunity itu agak banyak mengalami kesulitan. Nah, kalau bicara anggaran memang harus ada pemberian stimulus juga ya, anggaran untuk memberikan stimulus kepada pengguna lah ibaratnya ya, yang memang pasar ini bisa menggunakan alat-alat yang diproduk oleh dalam negeri kita. Ya contohnya ketika ventilator dari ITB ataupun dari universitas yang lain diproduksi, apakah semua rumah sakit langsung automatically akan pakai gitu kan. Akhirnya kan mau nggak mau harus ya rumah sakit vertikal dulu yang beli misalnya, pemerintah dulu yang beli untuk ditempatkan di beberapa rumah sakit yang ada di bawah Kementerian Kesehatan. Sehingga ini menjadi contoh dan memberikan stimulus kepada pasar yang publik ya ataupun private sector. Nah disinilah perlu ada upaya yang lebih sinergis dan juga komprehensif dari hulu ke hilir. Nah kalau bicara anggaran, kita juga menyoroti anggaran untuk riset ya, karena ini ujung-ujungnya untuk kemandirian ini dibutuhkan riset yang sangat serius. Baru 3% anggaran Kemenkes itu yang dialokasikan untuk riset, yaitu di luar BRIN. Kemudian ada BRIN yang juga melakukan riset. Nah ini tadi, makanya kenapa tadi dari awal kita sampaikan perlu duduk bersama semua stakeholder, baik itu kementerian, kelembagaan, itu yang memang benar-benar terkait dengan implementasi dari Inpres nomor 6 tahun 2016. Iya. Sebelum bahas farmasi lagi, trust-nya kenapa kok tidak terbangun? Orang nggak mau pakai, mahal banget emang harganya. Ini ada dua sisi ya. Sebenarnya kalau misalnya tadi kan ada standar, kita punya standar nasional Indonesia kalau terkait dengan alat dan material. Tetapi juga ini kan ada user, fasilitas kesehatan terutama. Di fasilitas kesehatan itu sebenarnya sangat rigid diatur. Bahkan dalam konstelasi tata kelola itu adanya namanya SNARS, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Sampai pemakaian alat-alat ini, standarnya bagaimana kalibrasinya itu semua diatur. Nah artinya kebertahapan dan keberpihakan kita itu menentukan industri dan dorongan produksi dalam negeri. Nah secara hulunya adalah regulasi, tetapi secara hilirnya adalah layanan ini, termasuk dalam penggunaan bahan baku obat dan seterusnya. Nah tinggal bagaimana peran, ini dibutuhkan kehadiran pemerintah, bukan dalam mengatur sekedar industri dan kapitalisasi bisnisnya, tetapi penggunaan untuk mengaktifkan hilirisasi dari aspek hulu tadi. Dan inilah yang saya pikir esensi yang harus ditindaklanjuti dari instruksi Presiden agar mengedepankan produksi dalam negeri, mulai dari risetnya, mulai dari ujinya kepada masyarakat, termasuk penggunaan dan evaluasi efektivitas klinisnya. Ini yang harus kita dorong. Sensitivitas dan spesifisitas alat menjadi indikator utama pada aspek kualitas penentuan kualitas alat. Tetapi di balik itu semua kita sangat yakin sumber daya manusia kita baik di perguruan tinggi maupun di lembaga pemerintah bisa untuk melakukan riset ini, tinggal nanti regulasilah secara industri yang akan mengaturnya. Kemenperin kan dorongannya sebenarnya sudah kuat ya, tapi ternyata masih belum juga dipakai, termasuk farmasi tadi ternyata berkembangnya juga masih sangat kecil, Mas. Iya. Baik, mungkin kita perlu lihat dulu, petakan dulu Mbak Brigita ya. Jadi kalau kami coba sampaikan bahwa kita ini industri farmasi kita sudah bisa atau sudah mampu ya memproduksi atau menghasilkan 24 molekul BBU. Nah permasalahannya adalah 24 BBU ini harus mampu diserap oleh industri formulasi farmasinya atau industri farmasi di hilirnya. Nah perkaranya adalah bagaimana supaya industri ini bisa menyerap kan itu. Apa yang harus pemerintah lakukan agar bisa mendorong ini digunakan. Nah di antaranya tadi saya sampaikan bahwa kita perlu mendorong dulu terhadap pasar-pasar yang memang bisa diintervensi oleh pemerintah, yaitu adalah pasar-pasar di JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Kedua, yang kami lakukan di sini adalah untuk bisa mendorong 24 BBU tadi adalah kami melihat apa yang perlu distimulus untuk industri hilirnya. Apakah berupa pembiayaan terhadap uji-uji, penggunaan dari BBO-nya, kemudian pengujian terhadap
uji BE atau bioekuivalensi ataupun uji untuk stabilitas atau sebagainya yang memang mendorong agar bisa terjadi peralihan dari penggunaan BBO impor ke BBO lokal karena memang persyaratannya sangat diatur oleh Badan POM. Ini yang perlu didukung oleh pemerintah agar bisa terjadi perpindahan dari bahan baku impor ke bahan baku lokal. Kemudian yang kedua, pemerintah juga perlu melihat atau memberikan satu stimulus kepada industri bahan baku obatnya. Karena selama ini memang untuk industri bahan baku obat ini perlu dua yang perlu diberikan stimulus oleh pemerintah. Di antaranya adalah stimulus insentif untuk importasi bahan intermediate-nya. Karena memang selama ini bahan intermediate itu memang masih diperlukan dari impor. Kemudian yang kedua adalah mendorong riset-riset yang dari BRIN tadi, yang dari akademisi, yang dari perguruan tinggi, dan yang lembaga penelitian swasta lainnya, ini bisa dikomersialisasi oleh industri BBO-nya. Ini yang perlu diberikan satu stimulus atau insentif, sehingga industri bahan baku obat ini bisa menggunakan hasil-hasil riset tadi. Nah ini yang perlu, contoh mungkin dalam hal ini adalah vaksin ya. Vaksin sejauh ini yang sudah dikembangkan oleh konsorsium nasional, yaitu pengembangan vaksin merah putih, ini sudah ada beberapa yang hasilnya sudah memuaskan atau cukup baik ya, sehingga sudah akan masuk ke dalam tahap komersialisasi dan ini yang perlu dikerjasamakan dengan industri agar menjadi menarik dan industri mau untuk bisa membuat secara massal atau secara besar-besaran. Ini yang perlu didorong terus oleh pemerintah, baik itu berupa insentif fiskal ataupun insentif non lainnya. Nah kurang lebih itu yang perlu kita lakukan dan hal ini kami sudah mencoba melakukan identifikasi, kebetulan kemarin kita sudah lakukan beberapa kali survei dan memastikan kondisi di lapangan agar program-program yang coba kami rencanakan ini bisa termanfaatkan atau terutilisasi di industrinya secara baik maupun dari hasil risetnya. Begitu Mbak Marigita. Usahanya apakah sudah cukup maksimal kalau dari catatan apoteker, apakah kemudian hasil riset ini sebenarnya sudah paling tidak mendekati hasil bahan baku impor? Ataukah masih jauh atau bagaimana? Kalau kita bicara kemandirian, itu sebetulnya ada dua hal yang membuat kita tidak mandiri. Satu, banyaknya bahan baku yang import tadi. Satu adalah keterbatasan kemampuan riset kita atau ekosistem riset kita. Nah ini dua-duanya harus dibangun. Tadi sudah diceritakan bahan baku import, kita buat rangsangan ada sehingga orang mau memakai bahan baku import. Nah yang riset ini juga harus diperhatikan karena kita sudah merasakan kalau riset kita ketinggalan begitu ada pandemi kita kalah dalam racing menemukan obat barunya. Tadi disampaikan 3% risetnya tapi kalau dibanding GDP kita hanya 0,2%. Nah untungnya dengan COVID ini semua orang sekarang paham dengan uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Nah ini yang harus kita artinya kekuatan inilah ekosistem di R&D ini mulai dari universitas meneliti atau institusi penelitian, kemudian kerjasama dengan industri untuk melakukan uji klinik ini harus disambung sehingga apa yang sudah diteliti itu bisa dihilirisasi kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah ini yang faktor penting juga untuk kemandirian. Selain tadi bahan baku obat yang impor itu harus kita bikin di dalam negeri, kita juga harus punya kemampuan untuk riset supaya nanti amit-amit ya kalau ada pandemi atau penyakit lagi kita punya kemampuan untuk menghasilkan obat baru. Kalau sekarang kita agak tertatih-tatih karena tidak terbiasa. Nah itu menurut saya mudah-mudahan ini dengan adanya BRIN dan segala macam itu membuat kemampuan riset kita juga cukup kuat itu. Tapi instrumen apa lagi yang kira-kira dibutuhkan supaya paling tidak gap harganya ini tidak terlalu besar dan kemudian hasil bahan bakunya ini bisa dipakai sehingga produksi dan industri farmasi serta alat kesehatan kita ini bisa meningkat dan tentunya dampaknya panjang, bisa menambah lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Kayak masker itu kebanyakan lokal. Kalau impor itu contohnya kayak oksigen aja sih, regulator oksigen gitu. Balik ke orangnya masing-masing sih, kalau misalnya dia mau yang pasti, yang bagus, dia nyari impor Jerman.
Tapi kalau nyari yang murah ya lokal, Cina punya gitu. Produk Cina sih, produk impor ya. Karena relatif lebih murah lah ya dibanding produk kita sendiri. Iya. Sebenarnya kalau untuk bagus produk kita sebenarnya. Cuman mungkin karena relatif harganya lebih murah, jadi mereka ambil produk luar gitu aja. Cina sih biasanya. Langsung deh, silakan Pak Agusta direspon. Tadi bolanya udah dilempar. Ya, terima kasih. Memang pemakaian bahan baku obat dalam negeri itu sangat penting. Karena kalau industri farmasi mau memakai bahan baku obat dalam negeri, otomatis nanti akan banyak juga investor untuk masuk ke sini. Karena kalau ada ini, trust di sana sudah terbangun. Kalau ini belum dipakai, tidak. Nah, kenapa sebetulnya masih ada ganjelan, atau bukan ganjelan lah, belum dipakai, itu ada 3 hal. Satu, pertama adalah kualitas ya, tapi ini tentunya nanti bisa dijaga kalau kualitasnya baik. Kedua adalah konsistensi supply, artinya apakah memang nantinya supply dari dalam negeri itu mencukupi untuk kebutuhan. Nah, ketiga adalah masalah harga, karena harga ini kalau harganya lebih tinggi, apakah harga yang tinggi ini akan diserap oleh pemerintah? Ya, kalau harganya tinggi, kemudian pakai lelang kan agak susah. Nah, ini memang harus ada etiket insentif bahwa memang kalau pakai industri dalam negeri ada disparitas harga, awalnya boleh. Karena itu tadi masalah skala ekonomi. Nanti pelan-pelan setelah 5 tahun mungkin harganya akan turun kalau volumenya besar. Itu sebenarnya kuncinya. Kalau 3 hal ini bisa dijamin dengan instrumen atau apapun bantuannya, industri farmasi akan memakai bahan baku obat yang lokal. Kalau ini terjadi sehingga bahan baku obat lokalnya hidup, ini akan merangsang orang untuk investasi di bahan baku obat. Kalau ini nggak terjadi, ya bahan baku obatnya akan berhenti seperti sekarang. Tapi memang yang saya sampaikan, kalau kita mandiri bukan berarti semua bahan baku dibikin di dalam negeri. Karena ada 900 Mbak Brigita. Mungkin harus dipilih mana yang paling prioritas. Karena dengan demikian kita sudah bisa. Nah, ini saya dengar Kemenkes sudah nyusun sih ada 20 yang prioritas. Tinggal nanti kita pelaksanaannya. Harapan kami sih bisa bekerja sama dengan Kemenperin, dengan BRIN, sehingga produksi bahan baku obat itu bisa benar-benar terjadi dan dipakai. Sebelum ke Pak Hermawan, benar sudah ada prioritasnya yang mau didorong, Mas? Sudah ada memang Mbak Brigita. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal, ada 24 BBO yang sudah bisa dibuat di dalam negeri, yang memang nanti kita lihat prioritas mana yang paling siap, itu yang mungkin kita nanti coba cari satu instrumen, ya apakah TKDN-nya kita naikkan threshold-nya atau apapun nanti bentuknya, itu yang nanti kita dorong agar bisa nanti ada sedikit unsur paksaan ya kepada industri formulasi obatnya untuk bisa menggunakan dari prioritas dari BBO tadi ditetapkan. Targetnya kapan sih itu nanti? Insya Allah kita mencoba karena kebetulan tahun depan itu akan ada mulai pembukaan lelang baru di JKN di akhir tahun 2022 dan ini kita coba kejar target tersebut. Kita lihat nanti kesiapan dari 24 tadi. Itu Mbak Brigita mungkin langkah yang tidak ada kabar gembira lah. Alkes. Apakah ada kabar gembira juga atau jangan-jangan justru malah nyungsep? Iya, kita dorong supaya bergembira terus nih kita di masa datang supaya imunnya naik dan pelaku industri Alkes bahagia pada malam hari ini paling tidak tercerahkan lah. Jadi kalau ada industri Alkes, kalau ada industri farmasi, hilirisasinya itu adalah industri layanan kesehatan. Karena bagaimanapun ujung dari pengguna ini semua ada di fasilitas kesehatan, apakah itu di primary healthcare atau layanan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, balai pengobatan dan lain-lain, ataukah di fasilitas rujukan seperti rumah sakit yang sifatnya rujukan tingkat 2 atau tingkat 3 yang top referral. Nah, ketika kita bicara fasilitas atau industri pelayanan kesehatan ini, 85% itu standarisasinya itu ada pada Dirjen Yankes. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, by regulasi. Nah, walaupun nanti juga ada peran stakeholders lain, tetapi ketika kita bicara layanan dasar dan layanan rujukan, itu di bawah pantauan, di bawah regulasi, dan juga sistem yang diatur oleh
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan kita. Nah, oleh karena itu, mulai dari kita bicara penggunaan untuk peresepan obat, bagaimana juga penggunaan alat kesehatan di fasilitas kesehatan, standar yang tertuang mulai dari SNARS, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit, formularium obat, kemudian juga e-katalog untuk obat dan alat, itu semua pada akhirnya tidak akan keluar jauh dari standar itu. Nah, contoh yang paling sederhana ketika teman-teman sejawat dokter melakukan presepan. Nah, di situ ada clinical privilege, ada kewenangan klinis seorang dokter untuk menentukan terapi yang tepat sesuai dengan profil pasien. Tetapi ketika merekomendasikan sebuah obat tertentu, apakah obat ini standardized atau tidak? Maka sebenarnya teman-teman klinisi pemberi layanan pun tidak akan terlepas dari standar dan regulasi yang sudah ditetapkan. Jadi kalau kita bicara penggunaan bahan baku hingga produk farmasi yang memang digunakan termasuk standar peralatan, itu pada akhirnya kita harus melakukan edukasi, pemantauan, dan riset terhadap pengguna. Nah, teman-teman di layanan inilah sebagai pengguna utama atau hilirisasi layanan kesehatan ini. Jadi kalau saya bisa sarankan, apakah nanti di Badan Riset Inovasi Nasional, teman-teman di Kementerian Perindustrian, di Kementerian Kesehatan, atau di Dewan untuk mengendorse anggaran dan riset, ini betul-betul harus memulai dari fasilitas kesehatan. Memang ada riset yang dilakukan secara berkala oleh Litbangkes, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, itu namanya Rifaskes, Riset Fasilitas Kesehatan. Ini berkala dilakukan, tetapi itu lebih kepada memotret sesuatu yang existing. Nah, tetapi bagaimana menggali penggunaan dari semua entitas layanan ini, itu yang harus didorong agar betul-betul menjadi hilirisasi kemandirian bangsa. Kalau di sini sudah terkanalisasi, maka industri akan menjadi mudah, kita bicara farmasi maupun alat kesehatannya. Itu poin utamanya, Mbak Brigita. Jadi hilirisasi adalah kuncinya. Tapi bagaimana supaya hilirisasi ini paling tidak bisa terrealisasi dengan baik, terserap dengan rapi dan apik. Nah, bagaimana kemudian upaya sinergi yang bisa dilakukan agar paling tidak ada dalam tanda petik memaksa sedikit lah supaya paling tidak dipakai begitu. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Bu Osi, kuncinya ternyata di end user. Nah, bagaimana membuat supaya end user ini paling tidak maulah menggunakan? Karena ngotot di perindustrian, di alkesnya, di apotekernya, tapi ternyata end usernya nggak mau pakai, sama aja bohong gitu, Bu. Iya, kemarin di rapat terakhir tanggal 27 September kita sudah mendorong yang pertama adalah Fornas diselesaikan. Karena Fornas ini juga akan mendorong untuk penggunaan produk dalam negeri kita, baik obat maupun khususnya obat-obatan ya. Ya, cuma memang Fornas ini masih jadi PR yang harus segera diselesaikan. Kemudian kita juga mendorong adanya intensifikasi yang ditingkatkan untuk koordinasi dan komunikasi antar dirjen. Ya, misalnya tadi ketika antar dirjen itu nggak bagus juga ya komunikasi. Kan meningkatkan ya, harus ditingkatkan. Dan juga antara pemerintah dengan pengusaha ya, bicara tentang supply dan demand tadi ya, karena kita masih tergantung sekali untuk BBO. Yang ketiga, kita juga mendorong kemarin supaya dilakukan dorongan dari Kementerian Keuangan adanya insentif tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Taufik, itu juga kita sudah masukkan di dalam kesimpulan rapat kita dari Kementerian Keuangan itu memberikan insentif baik itu yang bersikap fiskal maupun yang moneter terkait dengan kemandirian ini, mendorong kemandirian. Dan juga kita juga mendorong adanya reward ya kepada pengguna-pengguna nanti ya, sepertinya Fasiankes yang menggunakan produk dalam negeri ya, itu obat dalam negeri, alkes dalam negeri, harus dikasih reward juga di situ. Dan relaksasi regulasi. Relaksasi regulasi itu adalah kemudahan yang diberikan kepada Fasiankes dan juga mungkin pengguna yang lain di luar Fasiankes yang vertikal ya, tentu saja itu ada kemudahan seperti misalnya nanti ketika mau menggunakan ini kan soalnya kan harus ada di LKPP juga ya, jadi ini mungkin ada relaksasi yang dilakukan supaya produk. Emang beberapa ada yang nggak ada yang di LKPP ya, Bu, ya dibutuhkan? Mungkin masih proses dalam pendataan atau juga kadang-kadang harganya dan beberapa proses ya, birokrasi ataupun administrasi yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Jadi sekali lagi ini butuh grand design. Butuh grand design yang betul-betul komprehensif dari semua stakeholder, khususnya di Kemenkes sendiri yang memang akan menjadi pengguna dari
obat-obatan dan alat kesehatan yang diproduk dalam negeri ini, karena semua Fasiankes yang sampai tingkat pertama ini semua ada di bawah Kemenkes, Puskesmas dan seterusnya, sampai tipe A, B, C, D dan vertikal ini semua ada di bawah Kemenkes. Dan juga grand design yang melibatkan dari hulu ke hilir tadi yang sudah kita diskusikan di sini. Ya, nanti dari grand design ini diturunkan roadmap-nya. BBO yang bahan baku obat yang import, berapa lama kita harus import? Kita harus pastikan, kan sebenarnya kita punya sumber daya alam yang sangat kuat, sangat banyak gitu. Kita juga punya sumber daya manusia yang nggak kalah bersaing ya. Buktinya kita mampu menghasilkan ventilator, antigen yang produk dalam negeri juga banyak loh gitu kan, seperti itu. Jadi perlu grand design, perlu roadmap yang semua harus duduk bersama dan semua punya visi yang sama untuk bisa mendorong kemandirian, percepatan kemandirian industri obat ya, farmasi dan juga alat kesehatan dalam negeri. Jadi sebenarnya kita benar-benar berharap pada malam hari ini Kementerian Kesehatan itu bisa berdiskusi di sini karena end usernya adalah Kementerian Kesehatan dalam hal ini pelayanan kesehatan. Dan saya tidak mungkin tanya ke perindustrian karena ini adalah hulunya. Nah, kami sangat sedih sekali karena Kementerian Kesehatan tidak kemudian menjawab dan tidak bersedia untuk berdiskusi di tempat ini untuk bisa sama-sama menjelaskan kepada pemirsa mengapa kemudian problemnya di mana. Sekarang kita coba tanya. Jadi yang harus dilakukan kalau dari sisi apoteker supaya ini paling tidak ke depan bisa segera diperbaiki dan grand design-nya ini bisa terrealisasi apa Pak Agusta? Ya, ingin ada satu hal supaya grand design ini terjadi dan bisa mengatur semua stakeholder yang ada. Memang dibutuhkan, kami sudah diskusi dengan Bu Kurniani sih, undang-undang kemandirian farmasi. Nah, dengan adanya undang-undang lama biasanya Bu. Bisa cepat, Bu. Cuma ciptaker yang setahun Bu. Sudah agenda. Sudah. Ini maka itu sudah beberapa kali diskusi. Kalau itu bisa dipercepat sehingga semua masuk punya prolegnas, arahan. tapi selesai kapan dong Bu? Ya mudah-mudahan kalau benar-benar semua serius untuk mendorong kemandirian ini dan semua stakeholder mendorong adanya RUU ini, insya Allah selesai harusnya. Jadi pemirsa saksinya supaya kita dorong sama-sama untuk hal ini. Betul. Karena kalau ada undang-undang, semua ada stakeholder harus pegangannya, mendorong. ada bisa pegangan untuk melakukan itu tadi insentif segala macam sehingga bisa memaksa untuk itu jalan. Nah, undang-undang ini sudah draftnya sudah ada, mudah-mudahan. Oh sudah ada ya Bu ya, tinggal ya. masuk prolegnas di 2022. Tinggal diusulkan oleh teman-teman dari Ikatan Farmasi, Ikatan Apoteker Indonesia, yang mudah-mudahan ini bisa masuk di proleg 2022 dan mudah-mudahan bisa dibahas. Dan sekali lagi tadi kita harus punya visi yang sama, percepatan untuk produk kemandirian ini. Ya, repot juga kalau masih hobi impor karena cuannya lebih banyak komisinya. Dilawan dengan undang-undang. Oke, saya hanya mengingatkan Mbak Brigita, post pandemic issue setelah COVID ini, boleh jadi COVID tetap akan bertahan dari pandemi menjadi endemi, tetapi beban layanan kesehatan itu akan bertambah. Penyakit-penyakit sebelum COVID ini, itu kita itu udah menjadi pembunuh 5 besar tuh, mulai dari stroke gitu ya, jantung, gangguan ginjal, gangguan hati, bahkan kanker dan lain-lain. Penyakit-penyakit ini yang menyebabkan katastrofik di dalam pembiayaan kesehatan kita. Efeknya dengan adanya loss of care yang terjadi di 2020-2021, prediksi kami kasus-kasus ini akan meningkat drastis. Contoh, kaitan dengan ginjal ya, pelayanan-pelayanan hemodialisa itu membutuhkan alat mesin dan seterusnya. Alat-alat ini alat-alat advance. Yang ringan saja kita harus mandiri, apalagi kalau kita bisa mandiri yang untuk alat-alat seperti ini. Apalagi bicara jantung dan lain-lain. Jadi kemandirian bangsa terkait dengan alat dan obat tidak bisa ditawar. Momentum ini harus membuat kita lebih baik dan mudah-mudahan Indonesia bisa merdeka dari ketergantungan impor dari alat dan obat ini di masa datang. Gitu. Tergantung keberpihakan dari semua pihak. Kita dorong keberpihakan. Silakan, itu ya. Mas. Iya, baik. Kunci di sini dalam rangka kemandirian adalah keberpihakan Bu ya. Jadi kami khususnya dari industri ini sangat mendukung sekali unsur keberpihakan ini. Kami ke depan memang memprioritaskan agar 24 BBO yang sudah bisa dihasilkan di dalam negeri ini bisa didorong untuk bisa terserap ya. Karena memang kita punya target sampai dengan 2024 dan target yang paling dekat adalah di 2022 sehingga kita berharap dari 24 BBO ini ada yang bisa digunakan
untuk di e-katalog ataupun di JKN di tahun 2022. Kemudian kami juga tadi seperti Pak Pri Agusta sampaikan, kami juga melakukan pengembangan di sektor fitofarmaka atau penggunaan bahan herbal. Karena di sini memang kita juga punya kemampuan, punya potensi dan industrinya juga sudah banyak yang berkembang. Kemudian mengenai produk biologi dan vaksin, ya sejauh ini khususnya untuk vaksin-vaksin yang mengarah ke COVID kita juga sedang kembangkan. Dan kita berharap terhadap vaksin merah putih ini bisa muncul dan dalam waktu yang tidak lama lagi. Itu mungkin Mbak Brigita poin. Kita sama-sama kawal ya pemirsa, mudah-mudahan benar-benar satu visi dan berpihak untuk rakyat demi kemandirian alat kesehatan dan juga farmasi industri kesehatan di Indonesia. Terima kasih Mas Muhammad Taufik, Bu Kurniasih Mufidayati, Pak Pri Agusta dan juga Mas Hermawan Saputra. Mudah-mudahan kita sama-sama kawal supaya ini bisa maju. Saya Brigita Manara pamit, selamat malam, sampai jumpa.